Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ya kita ketemu lagi setelah sekian bulan. Kita dulu sempat ketemu di Jepang ya bersama dengan Ustaz Felix dulu, dan pada saat itu ini sudah berlangsung kira-kira 8 atau 10 bulan ya, mungkin ya sekitar 9 atau 10 bulan, dan ini rindu saya dengan teman-teman ya, luar biasa, karena teman-teman pengajian Kirigaoka dan Tadarus Traveler Jepang ya, khususnya di Yokohama ini sudah seperti keluarga sendiri ya. Kalau senang saya ikut senang, kalau sedih saya ikut sedih. Ya. Selamat juga buat teman-teman yang selama ini menunggu momongan, kemudian alhamdulillah dikaruniai momongan. Yang nambah satu lagi juga Mas Adi, ya juga dapat lagi satu, alhamdulillah ya. Dan ini berkahnya, mungkin berkahnya teman-teman aktif sebagai aktivis ya dakwah di Jepang ya, insya Allah, amin. Kemudian materi kita pada malam hari ini tentang visi menikah, tentunya sebenarnya ini nggak hanya khusus untuk yang jomblo-jomblo saja ya, karena masalah visi nikah itu ternyata juga dialami ya, yang kaitannya dengan mereka-mereka yang sudah menikah ya, baru awal-awal menikah, maupun yang sudah bertahun-tahun menikah. Mereka terkadang kurang dalam mengevaluasi ya, termasuk saya sendiri, saya sering mengevaluasi agar pernikahan saya selalu on the track ya, tidak melenceng dari visi menikah yang seharusnya dicantumkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah dan ajaran beliau, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf, minta tolong untuk slide-nya dinyalakan. Nah, saya mulai dari slide saya yang pertama ini ya, bahwa ini adalah fenomena di mana kaum muslimin mayoritas di Indonesia seringkali merasa ada perbedaan yang sangat signifikan antara dulu sebelum menikah dengan setelah menikah, terutama terkait dengan pasangannya. Karena dulu mungkin mengenalnya bukan melalui jalur yang sesuai Islam ya, seperti misalnya dengan pacaran atau yang lainnya yang semacamnya ya, maka ketika menikah ternyata ada perbedaan yang sangat drastis ya. Kalimat ini biasanya mungkin diucapkan secara lisan, bisa jadi diucapkan secara hati ya. Dulu sebelum menikah baik-baik saja, kok sekarang sepertinya kami nggak cocok. Nah ya, perasaan seperti ini mungkin bisa jadi terjadi pada siapapun ya, dan ini kalau kita mau evaluasi ya, bahwa yang pertama jelas ya, kalau kita melalui cara yang tidak Islami, maka meskipun menikah itu adalah ibadah yang mulia, tapi kalau caranya tidak Islami, memang itu akan mengurangi keberkahannya. Memang pada saat orang itu menikah, mungkin di awal tidak melalui proses yang Islami, tapi kemudian bertobat dan secara sungguh-sungguh ya berislam dengan baik, maka insya Allah itu akan menjadi perubahan yang drastis ya di dalam pernikahannya ya. Tapi kalau itu kemudian belum disadari bahwa hal-hal yang dulu pernah dilakukan perlu ditobati, maka itu akan mengganggu sekali ya keberkahan dari keluarga tersebut. Yang kedua ya, bahwa pernikahan itu secara Islam dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia, sehingga bahkan di dalam sebuah sebuah hadis ya, dalam slide yang berikutnya, di dalam sebuah hadis disebutkan ya next, menikah itu menjalankan separuh agama ya, next lagi.
Ya, menikah itu menjalankan separuh agama. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Ya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Ya. Jadi kalau kita mau tadaburi, ini luar biasa karena ini setengah agama, pasti yang pertama kedudukannya pasti sangat utama di dalam Islam. Ya, artinya banyak sekali perbedaan antara orang yang jomblo dengan orang menikah. Karena yang menikah Allah sempurnakan setengah agamanya. Sedangkan yang jomblo, ya, yang setengah tadi belum sama sekali dapetin, ya kan? Kalau direnungi lagi, kenapa begitu? Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang itu mungkin bukan ibadah mahdoh, tapi ketika menikah kemudian keutamaan-keutamaan itu hadir. Ya, seperti misalnya orang yang mendatangi istrinya, menyentuh tangannya, maka digugurkan seluruh dosa-dosanya. Ya, kemudian membahagiakan istrinya, ya, itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan ketika mereka mendatangi istrinya di malam hari, itu pun juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, ini yang dimaksud dengan separuh agama. Nah, yang lainnya, karena ini separuh agama, maka pasti ada yang nggak suka nih. Yang nggak suka siapa? Yang nggak suka iblis, yang nggak suka setan. Pasti setan nggak suka. Kenapa? Karena kalau orang itu mampu, ya, mendapatkan separuh agamanya, berarti yang apa? Hal-hal yang kemudian berpotensi cepat sekali seseorang tersebut mendapatkan pahala. Ya, bahkan nanti kalau mereka soleh, ya, itu akan berdampak anak-anak cucunya kelak akan menjadi orang-orang yang soleh juga. Makanya setan dan iblis itu sangat-sangat benci orang yang menikah, ya, yang memiliki visi nikah yang luar biasa. Mereka benci. Maka gimana caranya seorang muslim itu dijauhkan dari agama supaya pernikahannya minimal itu bisa gagal. Ya, bahkan ada setan yang diutus khusus untuk membuat pernikahan itu gagal. Nah, ini teman-teman sekalian perlu kita renungi, ya, bahwa ini semua adalah sebuah karunia dari Allah, yaitu menikah. Nah, next. Nah, di dalam next bawah, ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, di surat An-Nisa ayat 21 juga disebutkan bahwa ternyata menikah itu adalah misakon golido istilahnya. Misakon golido itu adalah perjanjian yang agung, yang kokoh, yang kuat. Apa maksudnya? Ya, kalau disebut sebagai perjanjian yang kokoh, itu berarti ini adalah urusan yang serius yang nggak boleh sembarangan kita melakukannya. Nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh kita melakukannya tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, nggak boleh. Ya, karena sekali seseorang itu menikah, ya, itu ikatan itu seharusnya bisanya selamanya, ya. Sehingga kalaupun di dalam Islam itu ada syariat perceraian atau talak, itu tetap saja sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, tapi makanya kita meskipun itu dibolehkan, yang talak itu, tapi kita nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena menikah itu sesuatu yang diikat, ya, oleh Allah melalui perjanjian yang kokoh, yang agung, yaitu mitsaqon ghalidh. Nah, kalau pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang utama, maka jangan sampai, ya, jangan sampai kita kemudian main-main, ya, dengan pernikahan, ya. Next slide-nya. Ya. Kalau main-main itu buktinya apa? Buktinya kita nggak punya tujuan dan visi yang benar, ya. Sehingga nikah ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Contoh, ya, seseorang itu kalau tujuan nikahnya sepele, ya. Ya, kalau pacaran kan biasanya ada yang gombal gitu, ya. Kalau yang si akhwatnya, si perempuan yang gombal sama cowoknya, kamu jadi imamku, ya kan? Biasanya kan gitu. Aku pengen kamu jadi imamku, ya kan? Kalau cuma jadi imam tujuannya menikah, maka kenapa nggak sholat di masjid aja? Karena di masjid sudah ada imam, ya kan? Ya, ada juga yang ngomong, aku pengen kamu itu selalu bangunin aku kalau sholat, gitu ya. Lah, ini menikah mana minta dibangunin, ya? Kenapa nggak nikah sama jam waker aja, ya kan? Enak. Ya, tinggal di setting udah dibangunin. Kok mahal-mahal banget gitu ya? Harus ngeluarin duit buat walimah gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sepele banget. Nah, itu kalau kita nggak paham, ya, tentang kayak gini-gini ini,
ini seperti main-main tuh menikah itu. Ya, seolah-olah ya menikah itu sesuatu yang tidak serius begitu ya. Kalau niatnya biasanya kan orang menikah umumnya karena ya ini adalah sebuah siklus hidup ya, harus menikah, kemudian nanti punya anak, punya cucu ya. Kalau cuma punya anak, punya cucu, maka hewan pun bisa. Ya, hewan pun bisa. Dia nggak perlu punya visi pun bisa. Ya, artinya jangan memfisikan menikah itu seperti ya seolah-olah tidak ada sesuatu yang sakral, tidak ada sesuatu yang mulia di situ. Kalau hanya sekedar punya anak. Nah, teman-teman sekalian, yang lebih parah lagi kalau ada orang menikah itu tujuannya untuk pamer. Ya, misalnya dia dapetin, dia bersaing dengan temennya, dapetin seseorang yang ganteng misalnya atau yang cantik, kemudian dipacari, kemudian nanti dinikahi, kemudian dipamerin, ini loh pacarku, ini loh suamiku ya kan, ini loh istriku cantik gitu ya, sehingga yang muncul di timelinenya hanya foto-foto dia bersama dengan pasangannya yang ingin menunjukkan dia betapa cantiknya pasangannya, dan kemudian dia merasa puas dengan yang pertama dia mengalahkan saingannya, yang kedua dia bisa menunjukkan, memamerkan itu kepada orang ya bahwa dia berhasil punya pasangan yang keren, yang cantik dan sebagainya. Kalau hanya seperti itu, naudzubillah, ini merupakan mindset tentang nikah yang sangat berbahaya ya, dan itu tidak dipungkiri itu bahkan dijangkiti oleh muslim ya, seorang muslim yang mungkin dia seolah-olah kelihatan seperti aktivis juga ya. Ya, karena pernikahan itu sesuatu yang seharusnya kerjanya bukan di ranah publik, bukan untuk ditunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh keluargaku, ini loh istriku, ini loh anakku. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Tetapi keluarga itu adalah PR yang Allah berikan, yang bahkan ya di dalam PR itu Allah nggak memerintahkan sedikit pun untuk kita publish ya kepada siapapun. Itu makanya kita coba untuk berhati-hati sekali untuk tidak sedikit-sedikit kita tampilkan ya kehidupan berkeluarga kita, karena tugas dalam keluarga itu sangat berat. Ya, kita belum tentu berhasil sampai akhir nanti, sehingga apa yang kita pamerkan ini belum tentu menjadi final ya seperti itu. Maka sebaiknya kita cenderung fokus saja dengan membenahi keluarga kita. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, maka kalau kita diskusi tentang visi nikah ya, next slide-nya ya, visi nikah itu mestinya nggak sulit ditemukan kalau kita beres tentang visi hidup kita ya. Jadi ada korelasinya antara visi menikah dengan visi hidup. Kalau seseorang itu visi hidupnya beres, nggak ada masalah, dia udah nemu, dia udah tahu, dia yakin, dia sudah lurus, maka visi menikahnya insya Allah akan lebih mudah untuk ditemukan. Ya, minimal itu pertanyaan dalam visi hidup itu adalah untuk apa aku diciptakan di dunia. Dan ini pertanyaan paling basic ya untuk mengetahui sebenarnya tujuan kita hidup itu apa. Ya, kalau kita tahu itu, ya insya Allah akan membantu dirinya untuk menemukan ya, nanti menemukan jodohnya yang jodohnya sevisi juga ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Az-Zariyat ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56, maaf next ya, slide-nya ya. Kalau di dalam surat Mukminun dulu ya, surat Al-Mukminun ayat 115 itu disampaikan jelas banget ya, ini gertaan buat kita. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan visi hidup. Karena kita diciptakan di dunia bukan untuk main-main aja. Kita melakukan segala sesuatu di dunia itu harus tertata, teratur, sebagaimana yang Allah berikan dalam panduan yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Next. Nah, kalau visi hidup ada di dalam surat Az-Zariyat ya. Visi hidup kita ada di dalam surat Az-Zariyat. Ini sebagian ya, sebagian dari visi hidup kita. Ya. Di dalam surat Az-Zariyat 56 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Ya. Nah, beribadah kepada Allah itu adalah sebentuk amal yang sangat dianjurkan ya, dan yang tertinggi adalah mentauhidkan Allah.
Nah, amal-amal yang lain salah satunya ya yang disyariatkan di dalam Islam adalah menikah. Maka sebetulnya menikah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka kalau orang menikah itu bukan untuk beribadah atau memperkuat ketaatan yang kepada Allah atau semakin mentauhidkan Allah, maka pernikahan itu sebetulnya visinya sedang gagal. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, next. Nah, next. Nah, kita diciptakan untuk beramal, ya, untuk beramal, lalu kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 105, di sini Allah apa istilahnya, mengumpamakan, ya, memberikan analogi bahwa kita di dunia itu seperti kita bekerja, ya, kita bekerja. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi kita suruh beramal, kemudian Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita itu suruh beramal, kemudian setelah beramal nanti kita akan dilaporkan amal-amal itu, ya, pada Allah, ya, dicatat oleh malaikat, dilaporkan pada Allah, ya, kemudian kita akan dipertanggungjawabkan, kita akan terima rapotnya. Nah, itu visi kita di dunia kayak gitu, ya, sehingga apa namanya, kalau kita bicara masalah amal, tentu amal itu kalau dalam Islam artinya adalah amal itu buah dari ilmu. Makanya kalau orang tuh mau beramal, dia wajib memiliki ilmu. Jadi amal itu bukan sesuatu yang didasari ketidaktahuan, tapi harus didasari oleh pengetahuan, ya, yaitu ilmu, yaitu knowledge. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu berarti dia salah amalnya, begitu ya. Bagaimana kalau orang mau menikah tapi tanpa ilmu, maka bisa salah menikahnya, begitu. Maka ilmu mendahului amal. Maka kalau di sini disebut amal, maka ilmu termasuk di dalam. Kemudian yang kedua, amal itu termasuk pemahaman. Jadi ilmu itu berbeda dengan pemahaman. Ada orang yang berilmu tapi pemahamannya salah. Ada orang yang berilmu, tahu Quran hadis, tahu ayat dan hadis, tetapi pemahamannya keliru. Maka pemahaman ini menjadi berbeda dengan ilmu. Dia bisa menyebutkan ayat, tetapi pemahamannya sesat. Itu bisa jadi. Maka ilmu dan pemahaman ini dua hal yang harus kita kejar selama hidup kita, ya, supaya amal-amal kita itu diterima oleh Allah. Yang ketiga, amal itu supaya diterima dia harus ikhlas. Makanya kalau disebutkan kita disuruh beramal di dunia sebanyak-banyaknya agar dapetin surganya Allah, maka sebetulnya modalnya hanya 3, yaitu kita ilmunya harus ngerti, harus belajar, kemudian pemahamannya harus lurus, kemudian keikhlasan kita harus dijaga. Ya, maka di sini next, ya, kalau kita, ya, setelah kita visi hidupnya benar, ya, maka kita akan bisa, ya, memperbaiki diri kita, ya. Nah, di sini sebutkan kewajiban pertama seorang itu beramal adalah memperbaiki dirinya. Nah, orang itu kalau menikah, kadangkala karena pengennya dia menikah, dia lupa kalau dirinya belum benar, ya. Dia lupa kalau dirinya itu masih ada banyak hal yang harus diluruskan. Bahkan hal-hal yang sifatnya basic itu sampai lupa. Apa misalnya? Akidahnya harus lurus. Banyak di antara kita bahkan masalah takdir aja nggak paham. Bahkan masalah yang terkait dengan pemahaman terhadap malaikat misalnya nggak ngerti. Tentang hari akhir nggak pernah dipelajari. Sehingga akidahnya itu masih banyak yang harus dipelajari, tapi dia udah pengen aja menikah, ya. Padahal itu semua modal. Coba bayangkan kalau dia menikah tanpa ilmu akidah, ya, maka bagaimana nasib anak dan istrinya ketika mereka kemudian ternyata mengikuti aliran-aliran menyimpang, ya, sedangkan dia tidak tahu bahwa itu aliran menyimpang, atau misalnya pemahamannya salah di dalam beragama, maka itu sangat berbahaya sekali, dan itu nantinya dipertanggungjawabkan pertama kali adalah suaminya atau ayahnya, ya. Kemudian ibadahnya harus benar, ya. Banyak di antara kita itu ibadah saja masih banyak yang salah, ya. Kalau teman-teman ikuti kajian misalnya tentang fikih toharoh, betapa banyak di antara kaum muslimin itu wudunya aja masih keliru,
Ya kalau wudunya masih keliru, gimana kemudian dia sholatnya benar, wudunya nggak sah misalnya. Nah ini kan sangat berbahaya. Ya bayangkan kalau itu kemudian dia sudah kadung menikah, ya betapa banyak nanti yang akan dikorbankan, ya luar biasa. Kemudian akhlaknya harus mulia, fisiknya harus kuat, wawasannya luas, mandiri, ya banyak orang yang ngebet menikah tapi dia nggak punya kemandirian, dia tidak berdikari, artinya dia masih menjadi benalu bagi orang lain. Maka gimana caranya dia menanggung anak dan istrinya kalau dia masih menjadi benalu bagi orang lain? Ya, maka sebaiknya ya dia selesaikan urusan itu dulu dengan dirinya. Maka hitung dulu secara secara logis ya bahwa dia memang layak untuk misalnya menghidupi satu orang lagi minimal istrinya sendiri. Memang teman-teman sekalian, banyak di antara kita yang mungkin mengikuti pemahaman yang menurut saya keliru ya, bahwa menikah itu nggak butuh modal, nggak butuh syarat ekonomi ya, bahwa nanti setelah menikah akan Allah berikan rezekinya. Itu benar, tetapi kita harus apa namanya mengambil dalil itu tidak mentahan, ya tidak mentahan, ya bahwa segala sesuatunya itu memang juga harus dipikir secara rasional, ya memang Allah apa namanya menjanjikan rezeki ketika kita menikah, tetapi kita juga harus punya kemampuan untuk berusaha, untuk berikhtiar yang itu logis ya, yang itu logis ya, kita bekerja, kita berusaha, kita tidak leyeh-leyeh, tidak diam saja, tidak malas-malasan, itu tetap harus ya syaratnya. Karena bagaimana Allah memberi rezeki kalau kita tidak memiliki jiwa yang pantang menyerah dalam bekerja, ya seperti itu. Kemudian memanfaatkan waktunya secara efektif, disiplin, ya mengontrol hawa nafsunya, memiliki manfaat untuk orang lain. Banyak orang yang poin ke-10 ini kelewatan juga. Jadi akhirnya dia menikah itu hanya untuk ngurusi dirinya dan pasangannya saja. Dia nggak peduli sama tetangganya, dia nggak peduli dengan masyarakatnya di sekitarnya, di lingkungannya itu misalnya banyak yang melakukan kemungkaran, dia nggak peduli karena dia merasa bahwa ya segala sesuatu itu hanya berhenti pada urusan dirinya sendiri. Nah ini banyak yang orang mikirnya kayak gitu, padahal banyak sekali para ulama yang mengatakan bahwa menikah itu sebetulnya adalah kita membangun peradaban. Ya, gimana caranya kita di keluarga kita itu bisa memberi manfaat sebanyak-banyak buat orang lain ya melalui Islam begitu. Kan kita diciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah itu artinya menjaga ya dari kerusakan. Sehingga kalau ada kerusakan di muka bumi ini maka itu tugas kita untuk memperbaiki, melindungi dan menjauhkan itu dari orang-orang yang berbuat zolim kepada lingkungan kita ya seperti itu. Nah, next. Nah, kalau itu sudah beres ya, kalau hal itu sudah beres, maka ya setelah visi misi hidup kita benar, maka berikutnya adalah tugas kita membangun keluarga Islami. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita misi kita itu belum benar, ya orientasi hidup kita itu belum lurus, maka gimana caranya kita kemudian bisa membangun keluarga yang Islami? Ya, susah. Karena akan ada banyak sekali problem yang akan kita hadapi selama kita menikah. Begitu. Ya. Nah, orang itu kalau visi hidupnya benar, dia akan pasti dampaknya dia berhati-hati memilih pasangan. Itu pertama. Makanya dalam buku-buku parenting bahkan itu mendidik anak itu ya ternyata kuncinya kalau ulama itu memulainya dari mencari bibit yang baik, yang subur, ya, yang baik, ya, supaya dia anak ini kemudian dididik bukan hanya oleh orang tuanya tapi oleh ibunya yang memang soleha juga, yang memang memiliki visi yang luar biasa juga, begitu. Jadi padahal itu urusan mendidik anak, tapi ternyata yang dipikirkan adalah jauh-jauh sebelum itu, yaitu memilih pasangan. Masya Allah. Ya, jadi banyak sekali ya orang itu menikah ya kalau memilih pasangannya itu problem, maka nanti setelah menikah akan menjadi masalah yang sangat besar. Bahkan dulunya kalau orang itu nggak sevisi, ya dulunya nggak sevisi, ketika menikah maka yang dulunya soleh ya akhirnya jadi sulit ya untuk soleh. Kenapa? Karena misalnya si suaminya misalnya dulu sebelum menikah suka kajian, datang kajian, suka berangkat ke masjid, ya kan?
tapi setelah menikah ternyata kalah sama istrinya, suruh nganterin arisan, ya kan, suruh nganterin ke makan di luar, suruh nganterin jalan-jalan gitu ya. Padahal dulu ya aktivitasnya banyak dihabiskan untuk beribadah, untuk beraktif di dalam dunia dakwah atau di dunia Islami ya. Gitu. Kemudian ada juga orang yang misalnya ketika dia memutuskan untuk menikah karena istrinya tidak sevisi atau mungkin sebaliknya ya, istrinya sudah lurus visinya kemudian suaminya enggak. Ya, ketika menikah dia harus taat ya kepada suaminya, sehingga dengan dalih taat kepada suami ya, maka kemudian hal-hal yang dulu ditekuni di dalam Islam yang itu dulu banyak aktif dalam kajian dan sebagainya akhirnya jadi terkikis ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kayak gitu itu penyebabnya banyak ya, banyak banget yang mungkin kalau kita ini pikirkan mungkin ada beberapa yang bisa dibahas. Salah satunya misalnya memang banyak fenomena aktivis itu ketika mereka dapetin pasangan yang tidak sevisi, itu kemudian dia nggak jadi aktivis lagi. Kenapa? Karena dia merasakan zona nyaman yang luar biasa. Zona nyaman itu apa? Zona nyaman itu adalah ketika dia udah punya pasangan yang cantik, yang ganteng, yang kaya, ya kan? Kemudian dia punya anak yang lucu-lucu, ya kan? Kemudian dia jadi keenakan di rumah, keenakan bercengkrama dengan anak-anak, keenakan main-main, keenakan keluar bareng mereka, ya. Kemudian orientasinya di dalam dakwah jadi hilang karena aktivitas yang banyak kesedot di situ. Ya, kemudian yang kedua, karena istri nggak sevisi, itu bisa jadi kemudian menyebabkan pasangan atau istri atau suami ya, pasangan menjadi jadi futur ya, karena mereka ya biasanya ada kalimat yang sangat dalam tanda kutip tuh ajaib banget ya, kalau diucapkan nih pasangan yang nggak sevisi kalau udah ngomong kayak gini biasanya manjur untuk bikin pasangannya ya yang tadinya aktivis jadi berhenti ya. Biasanya dia ngomongnya kayak gini, Abi itu berdakwah terus ngurusi orang lain ya, ya harusnya keluarganya dong yang diurusi. Nah, biasanya kalau kalimat kayak gini muncul ya, itu biasanya efektif untuk bikin pasangan yang tadinya aktif dalam kegiatan Islami jadi menghilang tiba-tiba, muntaber, mundur tanpa berita. Wah, ya jadi gitu. Nah ini teman-teman sekalian ya, yang kayak gini-gini ini banyak banget ya teman-teman. Jadi kenapa pembahasan tentang ini ya bukan hanya pentingnya buat teman-teman yang jomblo, tapi yang sudah menikah pun sebenarnya juga sangat penting sekali, karena ini akan sangat mengganggu ya ketika orang itu sudah lama sekali aktif keilmuannya dalam kajian-kajian, dalam organisasi-organisasi, terus kemudian dia harus meninggalkan itu semuanya karena dia tidak sabar ya. Yang pertama, dia tidak sabar menunggu pasangan yang sevisi. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu mengubah pasangannya menjadi sevisi, karena memang orang itu nggak bisa gambling kalau menikah ya. Gambling itu apa? Masalah visi itu masalah hidayah. Jadi kalau orang itu dia nggak sevisi itu karena dia belum dapat hidayah. Makanya kalau kita mau ngotot untuk bikin dia sevisi dengan kita, itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah. Ya, sama seperti bikin orang itu kemudian berhijrah, bikin orang itu dapat taufik, dapat hidayah, itu bukan ranah kita. Kita hanya sebagai perantara saja. Nah, kalau kita menikah itu gambling, kita memilih orang yang belum sevisi, ya. Kalau seandainya berubah dia sevisi, alhamdulillah. Ya, itu alhamdulillah. Itu nikmat yang Allah berikan banget. Tetapi ya, kalau seandainya itu tidak, itu juga hal yang sangat wajar, karena memang bukan prerogatif kita untuk memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk itu istri kita sendiri atau suami kita sendiri. Ya, seperti itu. Next. Ya, slide-nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema ini ya, utama ini, yaitu tentang visi. Jadi visi itu kalau dalam Al-Qur'an disampaikan Allah di dalam 3 ayat ya. Di dalam 3 ayat. Salah satunya tadi sudah dibacakan oleh Haji Arif ya, yaitu di visi pertama di situ disebutkan Quran surat Al-Furqan ayat 74 ya. Nah, next, kita bahas satu persatu ayat ini ya.
Ya, visi pertama adalah ya, arti dari ayat tersebut adalah dan orang-orang yang berkata, ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini kalau kita ambil pembahasannya, pelajarannya, ini sangat luar biasa. Di dalam doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Jadi kalau ini doa ini direnungi luar biasa. Yang pertama, luar biasanya adalah Allah itu mendahulukan pasangan lebih dulu yang didoakan, ya, kemudian baru keturunan, ya. Jadi ini hikmah yang pertama, yaitu pasangan didulukan baru keturunan. Jadi yang menjadi penyejuk hati dan menjadi imam itu adalah istri dulu baru keturunan, ya. Artinya ini menjadi sebuah syarat sebetulnya. Kalau ingin anak-anak yang soleh, maka jangan pilih istri yang enggak soleh, ya, yang enggak soleha. Karena itu hampir mustahil kalau menurut kaidah di dalam Al-Quran ini. Ya, karena yang paling banyak berinteraksi, yang paling banyak memberikan sentuhan emosional itu istri. Nah, kalau anak-anak itu kemudian menjadikan ibunya sebagai patokan dia, maka ini akan sangat berbahaya. Jadi akan lebih sulit membuat anak itu kemudian soleh. Maka dahulukan, ya, memilih istri yang solehah, ya, supaya kita bisa mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Ya, jadi pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa ayat ini ada doa. Yang doa itu, ya, didulukan penyejuk hati dulu, penyenang hati dulu. Qurrata a'yun lebih dulu, baru kemudian doa jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi doa ini mengandung urutan, ya. Karena begini, betapa banyak orang ketika dia menjadi pemimpin yang bertakwa, ternyata dia tidak bisa menjadi pemimpin yang bisa menyejukkan hati rakyatnya, tidak bisa menjadi pemimpin yang menyenangkan hati orang-orang yang dipimpin, menjadi pemimpin yang tidak bisa menyenangkan hati keluarganya, ya, dan orang-orang masyarakat di sekitarnya. Dan ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah leader yang akan membawa seluruh apa yang dipimpin itu menuju sesuatu, menuju tujuan yang besar. Bagaimana mungkin kemudian kita direspekti oleh orang kalau kita nggak bisa menjadi penyejuk hati bagi orang lain, ya. Maka ini menjadi syarat berarti orang-orang yang bisa menjadi penenang hati, penyenang hati, penyejuk hati itu diutamakan, dan itu menjadi syarat untuk seseorang itu menjadi pemimpin besar, ya. Banyak sekali di dalam sejarah Islam, ya, Rasulullah, para sahabat itu adalah contoh-contoh pemimpin yang selalu menyenangkan hati. Mereka tidak pernah, ya, sekalipun, ya, menjadi pemimpin yang ditakuti. Ya, mereka semua ditaati dengan penuh kasih sayang. Bahkan Nabi SAW itu, ya, sosok ayah yang sangat luar biasa dicintai oleh keluarganya dan para sahabatnya. Ya, dan sosok yang seperti itu kalau negur, ya, kalau negur sahabat yang salah atau keluarga yang keliru atau istri yang ketika itu misalnya salah dalam berbuat, itu tidak kemudian menjadikan mereka baper. Kenapa? Karena orang yang menjadi pemimpinnya ini adalah orang-orang yang menyejukkan hati, ya, orang-orang yang mereka sudah ngefans berat, gitu, istilahnya kayak gitu. Dia udah ngefans berat, sehingga kalau kita itu dinasehati orang yang kita ngefans padanya, itu akan jarang bagi kita untuk baper. Makanya seorang ayah, seorang ibu, ketika dia ingin ditaati oleh anak-anaknya, maka dia harus jadi pemimpin yang penyejuk hati dulu, orang yang menyejukkan hati dulu. Sehingga ketika dia menasehati, ya, anaknya nggak baper, istrinya nggak baper, ya, seperti itu. Nah, gimana caranya nggak baper? Nggak baper, dia harus membuat mereka ini yang dipimpin ini ngefans berat kepada dirinya, ya, dalam tanda kutip itu seperti bahasanya itu kayak gitulah, ya. Ya, karena para sahabat itu kalau ditegur dia nggak marah, meskipun untuk tegurannya itu keras, ya, seperti Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat asar dipanjang-panjangin, ya, kemudian Nabi sangat marah gara-gara dilapori seorang kakek-kakek yang dia nggak kuat, ya, sholat di belakang Mu'adz bin Jabal.
Nah, ketika itu Nabi sangat marah, tapi Mu'adz bin Jabal tidak baper, tidak kemudian dia keluar dari Islam gara-gara baper, enggak, ya, tapi mereka karena itu ngefans berat sama Nabi, jadi nggak ada yang kemudian merasa tersinggung seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah visi yang pertama. Visi kedua sekarang. Ya, visi kedua, kalau tadi adalah kita jadi orang yang menyejukkan hati, istri dan anak-anak kita jadikan sebagai orang yang menyejukkan hati, kemudian kita jadikan keluarga kita sebagai produsen pemimpin, ya, produsen pemimpin. Artinya kalau pemimpin itu, ya, berarti seluruh problem yang ada di dirinya dan di sekitarnya itu dia mampu menyelesaikan, dan dia bisa mengarahkan masyarakatnya menuju kepada kebaikan. Itu ciri-ciri pemimpin itu seperti itu. Nah, kemudian visi yang kedua adalah, ya, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, ini visinya luar biasa. Ya, dalam surat ini disebutkan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang sangat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, ya, dan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini disebutkan bahwa ternyata visinya orang beriman itu yang utama adalah dia harus bisa memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka, ya, karena itu menjadi sebuah syarat, ya. Kalau seseorang itu ingin visinya di akhirat, maka dua hal yang harus seimbang. Dia harus menjadikan neraka itu harus dihindari sejauh-jauhnya, ya. Ini menjadi syarat utama dan pertama disampaikan sebelum kemudian nanti visinya kepada surga. Nah, kita punya visi ini, artinya pernahkah seorang ayah, seorang ibu kemudian mendudukkan anaknya, kemudian mengajak anak-anaknya untuk tidak berbuat maksiat agar mereka tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Apakah pernah kita menyampaikan seperti itu, atau kita pernah menceritakan tentang dahsyatnya api neraka supaya mereka kemudian takut, dan kita bersama-sama di keluarga itu untuk menghindari itu, ya kan, sehingga bisa saling nasihati, ya, supaya masing-masing bisa menjauhkan diri dari api neraka. Nah, ini perlu kita menjadikan evaluasi. Kalau orang tidak punya visi ini, maka, ya, akan sulit bagi dia untuk menasihati, karena tujuannya kita melarang itu, kalau nggak kita kasih tahu kenapa, itu biasanya anak-anak nggak paham, ya. Misalnya, kamu jangan ini ngumpul sama teman-temanmu yang itu, misalnya gitu, ya. Yang itu maksudnya mereka yang suka mabuk, yang suka nakal, yang suka meninggalkan sholat dan sebagainya. Larangan itu terkadang nggak dipahami sama anak-anak sebelum kita menjelaskan visi kita yang kedua ini. Bahwa misalnya kita bisa nyampein, nak, aku itu melarang kamu bukan karena apa-apa, karena aku tuh sayang sama kamu. Aku nggak tega kalau seandainya kelak kamu masuk ke dalam neraka, begitu. Ya, nah, ini menyampaikan seperti itu terkadang penting sekali. Bahkan itu kepada istri, bahkan itu kepada anak. Ya, ini penting. Bahkan bisa jadi seorang istri kepada suaminya ketika menyampaikan mengingatkan suaminya, bisa jadi menggunakan cara seperti itu juga. Sehingga ketika memerintahkan anak untuk sholat, memerintahkan anak bangun subuh, itu mereka dibangun itu nggak bete, karena mereka tahu bahwa saya bangunin kamu itu, Abi bangunin kamu itu karena Abi sayang. Abi nggak pengen kamu dibakar di neraka, naudzubillah. Ya, jadi kalau sudah klop visinya, maka kita menyampaikan hal-hal seperti itu mereka bisa paham bahwa itu semua adalah bentuk kasih sayang. Ya, next, ya, visi yang ketiga sekarang. Ya, visi yang ketiga adalah sebagaimana di dalam surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka. Dan mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini luar biasa. Jadi nanti itu
Ini kalau di dalam sebuah tafsir ya, seorang ulama menafsirkan ini ya, maksudnya apa? Maksudnya nanti itu orang-orang beriman yang mereka nanti diikuti keimanannya itu oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, ya, oleh keturunannya semuanya, maka anak-anak cucunya ini akan menyusulkan, Allah akan menyusulkan anak cucunya ini ya bersama dengan mereka ya ketika nanti di surga, dan diberikan derajat yang sama di surga sebagaimana derajatnya kita yang pada saat itu sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan, keimanan itu kepada anak cucu kita. Ya, jadi mereka mendapatkan kedudukan yang sama ya, kata para ulama. Mereka dipersatukan dalam suasana yang membahagiakan dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun balasan-balasan dari amal-amal mereka. Masya Allah. Jadi nggak ada keindahan yang lebih indah melampaui keindahan berkumpul bersama dengan anak cucu kita nanti di surganya Allah ya. Jadi inilah yang menjadi visi kita bersama dalam keluarga, sebagaimana yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran ya. 3 ini kalau kita catat, kalau kita ingat-ingat terus, kalau kita tanamkan dalam benak kita ya, dan kita nanti sampaikan, kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita, maka insya Allah ini akan menjadi pembuka bagi keberkahan keluarga kita. Ada satu quote yang luar biasa di dalam buku yang saya baca dari Ustadz Budi Azhari ya. Beliau ada quote tuh begini, kalau orang-orang hebat hari ini berpikir tentang 250 tahun ke depan, maka kita dibiasakan oleh Islam berpikir sangat-sangat jauh ke depan. Yaitu apa? Yaitu sesudah kita melalui kematian. Ya, sudah kita hidup ini dan kita masuk ke dalam kematian ya. Dan ini adalah sebuah visi yang sangat luar biasa, karena kita nggak hanya berpikir tentang beberapa tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, tapi kita berpikir tentang bagaimana kondisi kita di akhir alam semesta ini ya. Apakah kita kemudian diselamatkan dari api neraka, atau kita dimasukkan ke dalam surga, atau malah justru kita sebaliknya. Nah, teman-teman sekalian, semoga yang sedikit ini bisa menambahkan wawasan buat kita semuanya, dan semoga Allah memberikan jalan bagi teman-teman yang masih jomblo supaya diberikan ilmu yang lebih ya, dan berkah ya, supaya nanti siap ya secara mental, secara keimanan untuk mendapatkan fase yang berikutnya, yaitu fase pernikahan. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah menikah, semoga Allah menjaga pernikahan teman-teman semuanya menjadi pernikahan yang berkah ya, dan selalu mengingatkan teman-teman sekalian ya, ketika jauh dari Allah langsung dikembalikan lagi, diingatkan lagi oleh Allah untuk kembali on the track ya, bagaimana visi-visi nikah yang kita bahas dalam kajian malam hari ini. Insya Allah itu teman-teman sekalian, saya serahkan kembali ke moderator, silakan.